Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Suryadi, saya dari jurusan Teknik Industri. Kali ini saya ingin mempresentasikan analisis literatur review penerapan IoT di sektor pertanian untuk menuntaskan tugas mata kuliah otomasi industri yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Fitriadi, ST, MT, IPM. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan IoT sangat pesat dan sudah diterapkan sektor, di berbagai sektor. Namun, di Indonesia, pertanian masih banyak menggunakan cara yang konvensional, seperti penyiraman yang masih dilakukan secara manual, eh, dan monitoring secara manual, sehingga IoT menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan faktor-faktor permasalahan yang konvensional tadi, nah IoT menjadi solusi yang sangat baik untuk meningkatkan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi air, bahkan dan produktivitas. Alasan memilih sektor pertanian ini dipilih karena penting untuk ketahanan pangan dan memiliki potensi besar, terutama di Aceh yang masih belum maksimal dalam penerapan IoT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan IoT, mengidentifikasi teknologi yang digunakan, serta membandingkan beberapa jurnal untuk melihat tren maupun kesenjangan yang ada. Pada jurnal pertama itu menunjukkan bahwa IoT banyak digunakan untuk memantau kelembapan tanah dan pH air, terutama pada sistem irigasi dan hidroponik. Nah, kelebihan dari jurnal pertama ini yaitu data yang luas dengan gambaran tren yang ada, namun kekurangannya itu tidak menjelaskan implementasi secara langsung di lapangan. Nah, pada yang jurnal kedua itu menunjukkan bahwa penggunaan IoT terus meningkat dengan sensor kelembapan yang paling dominan. Nah, pada jurnal kedua ini adanya tren yang meningkat dengan sensor kelembapan tanah itu eh, sebagai yang paling dominan. Kelebihan dari jurnal kedua ini yaitu analisis tren yang luas, namun kekurangan kekurangannya itu masih kurang detail dalam implementasi sistem. Pada jurnal ketiga itu membahas tentang implementasi langsung seperti irigasi pintar dan penyiraman otomatis berbasis sensor. Nah, jadi pada jurnal ketiga itu sudah memakai sensor suhu, sensor pH, dan sensor kelembapan dengan cara dengan metode microcontroller, Arduino maupun ESP32. Nah, kelebihan jurnal ketiga ini itu lebih aplikatif, namun masih terbatas pada skala kecil yang menjadi kekurangan pada jurnal tersebut. Selanjutnya, analisis perbandingan. Dari ketiga jurnal tadi, itu mereka sama-sama memiliki kesamaan pada penggunaan sensor, namun berbeda pada pendekatan, yaitu teoritis dan implementatif. Seperti yang kita lihat pada jurnal pertama dan jurnal kedua, mereka sama-sama menggunakan eh, sensor suhu, sensor pH, dan sensor kelembapan. Namun, kekurangannya masih teoritis dan minim implementasi. Nah, pada zona ketiga itu sudah implementasi secara langsung, namun skalanya masih skala kecil. Selanjutnya itu tren dan kesenjangan. Nah, untuk tren, tren IoT itu seiring waktu terus meningkat dengan sensor-sensor yang dominan, sensor suhu, sensor pH, dan sensor kelembapan. Namun,
kesenjangan di antara eh, tren-tren tadi yaitu masih minim implementasi dan skalanya masih skala kecil. Nah, di sini kita dapat melihat kesenjangan dari tren yang terus meningkat dengan eh, literatur review ataupun jurnal-jurnal ilmiah, penelitian ilmiah tentang IoT itu meningkat. Namun, implementasi di lapangan secara langsung itu masih minim, masih kurang, atau seenggaknya itu skalanya itu masih kecil. Nah, ini menjadi kesempatan kita untuk terus berinovasi dalam bidang IoT, khususnya sektor pertanian, untuk menunjang hasil pangan, terutama di wilayah Aceh. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil secara keseluruhan yaitu IoT dapat meningkatkan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi ekonomi dengan metode sistem otomatis atau otomasi sistem. Nah, jadi para petani dapat memonitoring secara real time, mau dimanapun itu, memakai smartphone atau platform-platform cerdas lainnya. Nah, jadi disarankan pengembangan lebih lanjut dengan integrasi AI, aplikasi mobile, serta implementasi secara langsung. Nah, setelah kita melihat tren dan kesenjangan tadi, ada pula sarannya yaitu pengembangan lebih lanjut terhadap kecerdasan bantuan atau integrasi AI, aplikasi mobile, serta implementasi yang lebih banyak dan skala besar yang langsung di lapangan, seperti uji lapangan dan lainnya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.